Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Berkat Tuhan menanti saudara dari salah satu pojok di Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan Yeremia 4 ayat 14 akan dibacakan untuk kita. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yeremia 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, agar engkau diselamatkan. Sampai berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaan? Demikianlah firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat dipelihara dan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Menyangkut firman Tuhan ini, ada pertanyaan yang sangat menarik. Mari kita dengarkan. Terima kasih atas firman yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Kami ingin bertanya, bagaimana membersihkan hati agar tetap bersih? Terima kasih. Saudara-saudaraku, bersihkanlah hatimu dari kejahatan agar engkau diselamatkan. Dan berapa lama lagi rancangan-rancangan kedurjanaan tinggal di dalam hatimu? Itulah firman Tuhan terhadap umatnya yang 70 tahun di pembuangan. Akibat dari dosa, Tuhan memurnikan dengan hukuman itu. Dan kali ini diselamatkan, dibebaskan dari pembuangan apabila umat mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, bersihkanlah hatimu. Minggu lalu kita sudah mendengarkan hati kita, hidup kita bebas dari trauma masa lalu. Pertanyaannya kali ini, bagaimana kita membersihkan hati kita agar tidak lagi dipenuhi oleh rancangan-rancangan kedurjanaan, rekayasa-rekayasa politik yang memperlihatkan kita bergantung kepada kekuasaan dunia ini, bukan kepada kekuasaan Tuhan. Saudara-saudaraku, pertanyaan tadi sangat menarik. Bagaimana cara kita membersihkan hati dan menjaga supaya hati kita tetap bersih? Yang pertama, saudara, periksa dan sadarilah, seperti judul topik pembahasan kita renungan hari ini, apa di dalam hatimu? Apa isi hatimu yang terkandung? Mari saudara-saudara, periksalah secara jujur di hadapan Tuhan. Setelah kita sadari hal-hal yang menyangkut kejahatan, biasanya itu direncanakan. Karena sudah direncanakan, akhirnya kita terbiasa melakukan yang jahat. Setelah kita sadar itu, cabutlah dan buang. Bersihkanlah, artinya cabut, jangan lagi tinggal. Sampai ke akar-akarnya kita harus cabut, dan itu harus dibuang supaya tanpa bekas. Itulah petunjuk dari firman Tuhan, cara agar kita mampu membersihkan hati dan menjaga hati tetap bersih. Cabut dan buang. Jangan ada lagi rancangan-rancangan kejahatan di dalam hatimu. Saudara-saudaraku, orang sering membangun sebuah internal argumentation
argumentasi yang sifatnya pribadi dan internal untuk membenarkan sikap dan pandangannya yang tadinya jahat sehingga seolah-olah sekarang menjadi baik. Segala bentuk argumentasi ini yang membangun, yang jahat seolah-olah yang baik harus dihilangkan dari kebiasaan hidup, dari kebiasaan berpikir kita. Melakukan yang jahat cukup sekali klik, cabut dan buang. Bersihkan, jaga, dan lakukan yang baik. Karena saudara-saudara, hidupmu sebesar hatimu. Hidupmu semakin Anda bisa menjaga hati, memelihara hati, maka Anda bisa menjaga hidupmu dengan yang baik. Karena semua keluar dari dalam hati. Oleh karena itu, rancangan-rancangan kedurjanaan sebagaimana firman Tuhan, singkatnya, hal-hal yang jahat di dalam hati, sekali klik, cabut dan buang. Tidak boleh hanya sebatas menghapus, tetapi harus di-drop. Tidak hanya di permukaan, tapi sampai ke akar-akarnya harus terjadi penurunan. Artinya apa, saudara? Apabila kita menghapus seperti data, itu masih tetap ada yang tersisa, memori masih termakan. Tapi kalau itu sekali klik dan drop, maka kaitan-kaitannya dari dalam sistemnya dan hubungan-hubungan relasi dengan yang lain juga diputus dan tanpa bekas, tidak meninggalkan memori lagi. Itu yang harus terjadi. Tidak bisa hanya mendelete, tapi harus di-drop dari sistem di hati dan pikiran kita, agar betul-betul kita bisa menjaga hati tetap bersih. Oleh karena itu, saudara, ada apa di dalam hatimu? Ini perlu kita sadari dan perlu kita lakukan terapi. Mencabut dan membuang. Mendrop dari sistem kehidupan, bukan hanya menghapusnya. Ada apa dalam hatimu, saudara? Ada apa dalam hatimu, anak muda? Firman Tuhan mempertanyakan itu kepada kita secara pribadi. Jawablah. Kita senang dengan pertanyaan ini karena membawa kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Mempertanyakan hati kita untuk menghilangkan segala rekayasa pikiran yang membenarkan sesuatu yang jahat. Saudara-saudaraku, ada apa dalam hatimu? Ini akan membimbing kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita, dan selalu setiap hari jangan lupa untuk berbahagia.